Kalau yang khas itu nyeri dada di dada bagian tengah Ya. atau sebelah kiri. Sebelah kiri. Dia biasanya menjalar ke leher bisa, ke rahang bisa, ke punggung bisa, ke lengan kiri bisa. Dan biasanya timbul setelah aktivitas. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di program Podcast Sentra Stage di Sentra Medica Hospital Cibinong. Sobat Sentra, tahukah Anda bahwa penyakit jantung koroner masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia? Tetapi, sudahkah Anda benar-benar tahu apa itu penyakit jantung koroner, kemudian gejalanya seperti apa, dan cara mencegah supaya tidak terkena penyakit jantung koroner itu seperti apa? Nah, untuk itu, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah Dr. Abdul Zaini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA. Ya, Assalamualaikum, selamat datang Dr. Zaini. Waalaikumsalam Sehat, Dok? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Wa syukurillah. Baik, Dok, kita langsung saja mulai ya, Dok. Dimulai dari hal yang paling mendasar dulu, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner itu? Baik, jadi sebelum masuk ke situ saya akan terangkan dulu anatomi jantung supaya lebih jelas. Jadi jantung itu terdiri dari ada namanya pembuluh darah jantung koroner, ada dua ya, sebelah kanan dan kiri. Kalau yang kanan namanya right artery coronary. Right artery coronary atau right coronary artery RCA. Oh, RCA, betul. Kalau yang kiri namanya left coronary artery LCA. Oke. Jadi yang satu kanan satu, yang kiri cabang dua, ya, ke depan dan satu lagi ke belakang. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya memasok oksigen atau darah ke dalam otot jantung supaya bisa memompa dengan baik. Ya. Nah, kalau ada yang tersumbat di antara tiga itu, baik kanan maupun kiri, maka suplai oksigen yang masuk ke dalam otot jantung akan mengalami penurunan. Salah satu aja yang tersumbat. Ya, salah satu aja bisa. Karena memang diciptakan tiga ini harus mensuplai tiga-tiganya. Kalau di antara satu yang tersumbat, maka biasanya pasien sudah mengalami nggak nyaman, ya, karena oksigennya sudah kurang. Ya, jadi itu yang disebut dengan plak, ya, atherosclerosis, ya. Itu dia bikin penyempitan atau penyumbatan di dalam pembuluh darah koroner. Sebenarnya itu bukan dari lemak saja, tapi dia terdiri dari berbagai unsur, ya. Bisa dari faktor bekuan darah, bisa dari leukosit, trombosit, kemudian LDL teroksidasi namanya, atau kalsium. Nah, jadi ada bercampur-campur di situ. Nah, itu kalau misalnya satu saat dia menyumbat, biasanya kalau yang timbul keluhan atau gejala itu di atas 70%. Kalau yang masih di bawah 70% biasanya masih bisa aktivitas biasa. Kecuali kalau aktivitas yang lebih berat dari biasanya. Nah, makanya pasien-pasien dengan sakit jantung koroner, kalau misalnya dia dalam keadaan biasa, normal, dia bisa aktivitas seperti biasa, begitu lebih berat lagi misalnya menanjak atau naik tangga, atau lari atau berolahraga, dia akan terasa nggak nyaman di dada dan banyak variasi keluhannya, nanti kita akan bahas. Oke, ini menarik ya, Dok. Berarti ini tadi dokter sudah bilang bahwa salah satu saja yang terganggu atau tersumbat bisa berakibat fatal. Betul. Oke, baik. Nah, Dok, kalau gejalanya sendiri, kita berbicara gejala awal nih, Dok. Kadang kan orang nggak pernah sadar, gitu. Nanti tiba-tiba sudah serangan, kebanyakan kan seperti itu ya, Dok. Betul. Baru, aduh ya, atau apalah gitu. Ya, apa, jadi Dok? gejala itu dari mulai gejala yang minimal, paling minim, sampai yang khas. Ya. Nah, kalau yang khas itu nyeri dada di dada bagian tengah atau sebelah kiri. Dia biasanya menjalar ke leher bisa, ke rahang bisa, ke punggung bisa, ke lengan kiri bisa. Dan biasanya timbul setelah aktivitas, baik aktivitas fisik maupun stres emosional. Misalnya habis marah bisa juga, habis mimpi buruk juga bisa. Atau misalnya terburu-buru, misalnya harusnya deh masuk kerja jam 8, jam 9 baru bangun. Atau ngebut ya. Jadi stres fisik maupun psikis. Kalau yang fisik misalnya habis olahraga, lari, badminton, bola, semuanya bisa. Itu gejala yang paling minim sampai yang paling berat ya. Iya. Oke, baik. Nah, Dok, kalau begitu apa gejala yang mungkin perlu kita waspada? Gejalanya mungkin nggak selalu klasik itu aja. Apa faktor resikonya apa sih, Dok? Faktor resiko, sebelum faktor resiko nanti saya gejala yang lain. Di samping tadi ada nyeri dada, kemudian disertai, kalau nggak diatasi dengan baik,
misalnya lebih dari 6 jam, 12 jam, dia akan sesak nafas nih. Cepat capek, lelah. Itu karena biasanya otot-ototnya sudah mulai mengalami kerusakan akibat dari suplai oksigen yang kurang tadi. Kemudian pada daerah tertentu yang sebelah kanan ini nggak harus nyeri dada. Biasanya malah seperti sakit mah aja. Seperti sakit Ah, ya, mual, muntah, Oke. keringat dingin, pingsan. Itu yang pembuluh darah sebelah kanan yang namanya yang RCA, right coronary artery. Nah itu, jadi nggak semua sakit dada, nggak semua sakit mah itu sakit mah biasa. Iya. Harus kita pikirkan, apalagi terutama pasien-pasien udah berusia, keluarga ada yang sakit jantung koroner, kemudian diobati dengan sakit mah tapi nggak hilang-hilang. Nah, ini patut diwaspadai. Iya berarti, betul. dokter, ya. Saya pernah ada pasien seperti ini, cerita sedikit ya. Iya. Jadi dia sakit mah sudah 5 tahun, Waduh. udah berobat ya ke dokter tertentu dan dikasih obat mah terus tapi nggak hilang-hilang. Saya penasaran, wah ini mungkin bukan sakit mah biasa Pak, saya bilang. Coba di treadmill dulu, di treadmill positif. Kemudian saya kateterisasi. Hasilnya trivessel disease, tiga-tiganya tersumbat. Waduh. Akhirnya pasien ini mengalami ada saya anjurkan untuk bypass dan baik sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi nggak semua sakit dada. Oke. Nah, faktor resikonya apa, dok? Nah, faktor risiko banyak ya. Faktor risiko ini ada yang bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi. Kalau yang nggak bisa dimodifikasi, misalnya keturunan keluarga, ada yang menderita sakit jantung koroner, mungkin bapaknya, ibunya, om, tantenya, Neneknya, kakeknya bisa, bisa semuanya. Atau misalnya dia usia lebih tinggi, berarti kemungkinan kena koroner lebih banyak. Kemudian jenis kelamin laki-laki ini biasanya lebih banyak daripada perempuan. Karena apa? Karena laki itu banyak stres, cari nafkah. tulang punggung keluarga. Tapi ingat, kalau perempuan kalau sudah menopause, ini justru lebih tinggi daripada laki-laki. Karena hormon estrogennya sudah berkurang. Nah, karena hormon estrogen itu sebagai kardioprotektif namanya. Jadi melindungi jantung. Nah, dok, kebanyakan orang awam kan tadi saya bilangin nanti sudah ada serangan baru ke rumah sakit, baru ke dokter. Nah, ini mungkin tindakan pencegahan ya, dok. Yeah. Kalaupun sudah merasa gejala atau ada faktor risiko, paling pertama dilakukan apa? Apakah harus buru-buru ke dokter, ke rumah sakit, atau mungkin di rumah ada P3K-nya atau seperti apa? Jadi biasanya kalau pasien yang sudah ada riwayat keluarga di rumah, biasanya dia punya obat penolong pertama ya. Ya, itu biasanya kita berikan di bawah lidah. Kenapa di bawah lidah? Supaya efeknya cepat. Ya, jadi biasanya fungsinya untuk melebarkan sesaat ya, untuk melebarkan sesaat pembuluh darah jantung koroner. Nah, biasanya itu ini juga bisa salah satu cara untuk mengetes. Kalau misalnya dikasih obat di bawah lidah, kok nggak ada efek sama sekali, itu biasanya bukan jantung. Tapi kalau ada efek, biasanya ke arah sana. Nah, kalau sudah seperti itu, ya harus cepat-cepat ke rumah sakit, dicek selengkap-lengkapnya. Nanti akan diperiksa pemeriksaan fisik, ya. Dari mulai pertama keluhan dulu, anamnesis dulu, pemeriksaan fisik, kemudian di EKG, ya itu akan kelihatan. Nah, nanti biasanya kita follow up di poliklinik, biasanya kita lakukan treadmill test untuk memastikan apakah ini betul-betul nyerinya dari jantung koroner atau bukan. Nanti kelihatan. Jadi perubahan EKG-nya itu menunjukkan kecukupan oksigennya cukup atau enggak. Kalau misalnya hasilnya normal, tidak ada perubahan EKG yang bermakna, itu biasanya bukan dari koroner. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan EKG yang kita curigai itu suatu penyakit jantung koroner, dan kita lanjutkan ke pemeriksaan yang lebih tinggi akurasinya. Ya, karena treadmill itu akurasinya sekitar 70%. Jadi yang 30% bisa miss. Bisa iya, bisa enggak. Makanya oleh karena itu dilakukan pemeriksaan yang lebih tinggi akurasi, misalnya kateterisasi jantung. Kateterisasi. Kalau untuk CT scan jantung, dok? CT scan boleh. Bisa juga ya? Bisa, cuma kan kadang-kadang ya boleh aja. CT scan kan hanya untuk melihat saja. Jadi kadang-kadang nanti kerja 2 kali, sudah di CT scan, akurasinya juga nggak terlalu tinggi juga, sekitar 80%-an. Oke, yang paling akurasi itu ya sekalian untuk memastikan diagnosa, plus untuk menangani sekalian ya. Kalau memang ada yang tersumbat dan bermakna. Oke. Nah, dok, dalam kondisi seperti apa wah ini masih bisa ditangani secara medikamentosa dan mana wah ini kayaknya tadi dokter bilang harus bypass nih segera. Nah, hal-hal bagaimana tuh, dok? Kondisi seperti apa? Ya, jadi penanganan
itu ada dua pendekatan ya. Ada yang namanya bedah dan non bedah ya. Iya. Kalau yang non bedah itu namanya intervensi. Misalnya kita pasang ring. Biasanya kita lihat anatomi pembuluh darahnya besar atau enggak. Kemudian multiple stenosis atau sebutannya merata atau enggak. Nah itu kalau kita sudah terbiasa lihat anatomi jantung seperti ini, oh ini bisa dipasang ring. Oh ini nggak bisa. Misalnya pasien-pasien yang dengan diabetes itu biasanya sumbatannya merata dan pembuluh darahnya kecil-kecil dan kita nggak bisa pasang ring biasanya. Ukuran ring nggak ada seperti itu. Iya. Paling bagus ring kan di atas 2,5, 275, ya 3 mili, 3,5, 4 mili ya. Itu masih bisa. Tapi kalau pada diabetes itu kecil-kecil dan merata, namanya diffuse stenosis atau stenosis yang multiple, yang banyak sekali. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Oh ini sebaiknya dilakukan bypass saja kalau seperti ini. Karena kedepannya lebih baik angka keberhasilannya ya. Iya. Nah kalau ya pasien yang seperti tadi saya bilang itu nanti bisa tersumbat kembali. Jadi pilihannya Berarti bypass. penyakit diabetes bisa jadi penyulit ya dok? Betul. Ya? Penyulit. Oke. Selain diabetes dok mungkin ada Iya penyakit lain? tadi sebelum belum selesai ya, Iya, faktor iya. risiko yang bisa Betul, dimodifikasi betul. ya. Ya jadi modifikasi gaya hidup ya. Jadi tidak merokok, tidak minum alkohol, ya. Banyak aktivitas, tidak diem saja. Kemudian kalau orang diem kan namanya sedentary ya. Jadi sambil nonton TV, sambil makan, nyuruh mbaknya ke sana Mager katanya. Iya betul. Sama sekali nggak sehat ya. Nggak sehat. Betul. Kemudian Kemudian sekarang kan dok banyak pesan GoFood ya. Ya, betul. Ya nggak masak, nggak effort ke pasar. Iya. terus pola makan juga Pola begitu ya. Yang terlalu asin, Manis-manis. banyak gula, manis-manis. Ya itu nggak bagus. Kemudian faktor yang lain misalnya dari diabetes tadi saya bilang atau kolesterol yang tinggi yang nggak diobatin, atau darah tinggi, Oh hipertensi juga dok ya. hipertensi. Jadi penyulit juga dok. penyulit. Oh, Gitu. Oke, ya berarti memang tindakan pencegahannya tadi ya dok, Betul. menghindari alkohol, ya Iya. rokok, gaya hidup sehat, Iya. menghindari kurangin makanan manis-manis, Betul. asin-asin ya. Iya. Waduh ini godaannya banyak. Betul. Ini cerita sedikit boleh. Boleh boleh. Jadi silakan. ada namanya daerah yang namanya Blue Zone. Blue Zone itu di Jepang ya, di Okinawa. Itu mereka hampir nggak kenal penyakit seperti ini yang namanya karena inflamasi, misalnya gula, stroke, cancer. Iya. Itu karena dia hidupnya sehat. Karena hidup sehat. Ya, caranya gimana? Dia makan yang apa dia tanam saja, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, terus biji-bijian, ikan. Jadi dia jarang sekali makan yang berlemak, yang berprotein tinggi. Nah, itu umurnya biasanya di atas 100 tahun itu. Iya. Banyak kan? Betul. Itulah kenapa orang Jepang angka harapan hidup tinggi ya dokter ya. Tapi ada beberapa tempat juga di samping di Jepang, ada di Korea mungkin ya dok ya. di Costa Rica, Oh, Costa ada, Rica. di Italia ada. Kemudian sekarang katanya sedang dikembangkan di Singapura. Bikin daerah Blue Zone itu. Iya, daerah Blue Zone. Betul. Wah, ini menarik kalau ngomongin penyakit jantung koroner. Dok, ini kan sekarang juga banyak orang yang lagi bahasa anak zaman now FOMO, lagi tren ya. Yang satu olahraga lari maraton, ini pada maraton. Nah, orang-orang dengan penyakit jantung koroner ini apakah mereka bisa ikut olahraga seperti itu dengan gaya hidup yang pengen lebih sehat begitu, Dok? Ya, jadi gini, jadi sebenarnya untuk screening para olahragawan ini Iya. harus dilihat dulu awalnya. Karena kan suka ada kejadian, Dok. Betul. Habis lari tiba-tiba Betul. serangan. Kalau dia bilang, oh nggak ada keluhan apa-apa, Iya. sehat betul, olahraga terus. Tapi begitu olahraga dia meninggal. Iya. Nah, itu biasanya harus dilihat dulu ya. Jadi sebelum jadi atlet atau jadi olahragawan ini dicek dulu biasanya, screening dulu. Ya, EKG-nya gimana, treadmill-nya gimana. Kalau misalnya nggak ada masalah atau kecurigaan ke arah penyakit jantung koroner, tidak ada iskemia namanya, ya boleh-boleh saja. Begitu ya, pasien-pasien yang sudah ditangani dengan baik, sudah melakukan tindakan misalnya di bypass, dipasang stent, dan dia bisa merubah gaya hidupnya, ya minum obat yang teratur dengan biasanya kita setahun sekali di evaluasi ya, treadmill, kemudian ekokardiografi. Kalau hasilnya tidak ada iskemia, ini aman biasanya untuk olahraga.
diperbolehkan. Diperbolehkan. Dok, tapi ada kemungkinan tidak mereka yang sudah menjalani pengobatan atau bahkan pasang ring atau bypass bisa kambuh nggak sih, Dok? Bisa. Oke. Misalnya pasien ini tidak bisa mengontrol faktor risiko. Pasien masih tetap merokok. Tensi bandel betul. Tensi masih tinggi, gulanya tinggi, tidak bisa merubah gaya hidupnya. Ini biasanya setiap tahun biasanya pasang lagi. Iya. Makanya dengan pola makan yang baik justru ini yang sangat utama untuk merubah ya. Untuk menjaga supaya tidak timbul plak baru atau plak yang sudah lama saya pasang ring tidak menyumbat kembali. Kemudian dengan minum obat yang teratur, nah biasanya aman-aman saja, nggak masalah. Kalau terlalu sering pasang ring aman nggak sih, Dok? Aman, nggak ada batasan tertentu, berapapun bisa ya. Asal dia bisa menjaga. Oke, kalau pasang ring itu apakah umur usia tertentu atau ada nggak sih, Dok, pasien dokter yang masih muda? Ada. Saya paling muda pernah dapat pasien umur 22 tahun. Waduh. Mahasiswa sedang main futsal. Yang merasa nggak nyaman dadanya, kemudian ke UGD, ternyata setelah di EKG ada serangan jantung di situ. Oke, dia apakah karena keturunan, Dok, atau karena? Nah, kebetulan setelah itu bapaknya saya pasang juga. Oh. Ada family history ternyata. Makanya saya cari faktor risikonya apa? Dia tidak merokok, tidak minum. Kolesterolnya bagus ya. Ternyata setelah itu ada beberapa bulan kemudian bapaknya mengalami serangan juga dan dua-duanya saya pasang. Dan sekarang masih kontrol rutin. Alhamdulillah, masih sehat. Masya Allah, baik. Nah, dengan ceritanya Dokter Zaini ternyata pasien jantung bukan cuma yang usia tua. Betul. Usia muda. Apa mungkin pesan kepada masyarakat, kepada Sobat Sentra yang terutama usia muda nih? Ya, ya jadi memang jangan menganggap remeh ya penyakit jantung koroner. Sebaiknya memang harus mengenali secara dini apa itu penyakit jantung koroner ya. Pertama dengan tahu keluhannya, kemudian check up secara berkala, walaupun nggak ada keluhan ya. Jadi check up itu biasanya kita mulai pada umur, kalau yang normal saja 40 tahun. Ya, 40 tahun. Tapi kalau sudah banyak faktor risiko di keluarga, misalnya orang tuanya penyakit jantung koroner, dia sendiri ada hipertensi, ada gula, itu dari awal sudah Gak usah nunggu 40 tahun. Gak usah nunggu tahun. Tapi memang betul sih, umur sekarang 30 tahun sudah banyak. Betul. Penyakit hipertensi, gula juga umur segitu sudah banyak sekarang. Karena tadi gaya hidup yang tidak sehat. Oke, saya mau tanya satu lagi, Dokter. Ya. Untuk MCU jantung. MCU jantung ini sebaiknya dilakukan pada usia berapa sih, Dok? Itu ya. Jadi kalau yang dia dalam keluarga tidak ada faktor risiko tadi ya, sekitar 40 tahun lah. 40 tahun. Tapi rutin ya, setiap tahunnya. Oh, setiap tahun? Setiap tahun rutin. Supaya kita bisa memprediksi atau bisa mendeteksi dini apakah ini memang ada satu sakit jantung koroner atau bukan. Itu kelihatan dari gambar rekaman jantungnya. Bisa kelihatan dari treadmill juga kelihatan. Kemudian dari echo nanti kelihatan, dilihat kontraktilitasnya ada yang tertinggal enggak. Jadi kelihatan. Kalau misalnya ada, ini kok gerakannya nggak sama dengan yang lain di segmen yang ini, ya, itu mungkin curiga ke arah sebagai daerah yang diperdarahi oleh jantung, sakit pembuluh darah koroner itu. Oke, jadi memang sebaiknya MCU, Dok, ya, sebagai tindakan ikhtiar. Betul. Mencegah lebih dari mengobati. Betul, mencegah jauh lebih murah dan lebih baik daripada mengobati setelah terjadi penyakit. Dan itu sebaik-baiknya ikhtiar ya, Dok. Betul. Masya Allah, baik kalau begitu. Dokter, paling terakhir, Dokter, kalau misalkan Sobat Sentra mau konsultasi, Dokter ada di hari apa, jam berapa? Baik. Saya di Poliklinik hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kalau yang di Poli itu dari jam 9 sampai jam 3 lah. Tapi kalau tindakan nggak terbatas. Karena ada pasien yang datang mendadak, pasien emergensi yang harus perlu ditolong, ya kita harus wajib menolong. Yang pasti di Poli hari-hari tadi, Dok, ya. Senin, Rabu, Kamis. Jam 9 sampai jam 3. Baik. Terima kasih, Dokter. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat, Dok, ya. Amin. Buat masyarakat yang mendengarkan dan semakin aware lagi terhadap kesehatan jantung. Baik, terima kasih Dokter Zaini. Demikian Sobat Sentra, obrolan saya bersama Dokter Abdullah Zaini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik yang juga akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa.